tapi pakai masker semua. Jadi teman-teman di dalam mobil itu kan ini kan di acara reka ulang itu adalah 6 tersangka, konon katanya 6 tersangka, tapi nanti kita lihat betul apa enggak. Wah, disuruh pergi sama pihak polisi. Kaget. Silakan para penonton, silakan agar membubarkan diri, jangan di tengah jalan atau di pinggir jalan, silakan. Ada himbauan suruh membubarkan diri. Soalnya di ini ramai banget tuh, sampai agak macet ya. Ya ada tuh dari TV One tuh melakukan siaran langsung. Saya penasaran apa tampang dari 6 tersangka yang ada di dalam mobil itu. Makanya saya pengen tahu. Ini karena kondisinya memang susah ya, untuk mendekat susah. Terus, Pak Ojek, silakan. Jalan, tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang berhenti, silakan. Jadi gini ya, kalau survei kok sampai banyak ya mobilnya. Ada Inavis, ada apa? Ya, nggak masalah. Kalaupun survei harusnya memberitahu ke penasihat hukum ya bahwa ini survei. Ya. Jadi biar kita ini tidak salah paham bahwa rekonstruksi tertentu. Boleh sampai sana. Sabar Pak. Pengacara wartawan tadi ya. Pengacara dari pihak korban tadi, dari pihak tersangka, pengacaranya itu, lihat lagi diwawancara. Ya, dari pihak kuasa hukum itu tidak diberikan pemberitahuan sama sekali ya. Kuasa hukum ini. Ya, ya. Pak gimana Pak? Ya, jadi dari kuasa hukum tidak diberitahu sama sekali ya, tidak diberikan pemberitahuan sama sekali. Rekonstruksi ini ya. Nah, jadi tadi ketika saya mau masuk, ada yang memberitahu pihak keamanan bahwa ini hanya survei. Jadi rekan-rekan wartawan lihat sendiri, ini katanya survei ya. Tetapi ini kan banyak banget mobilnya. Ya tidak masalah. Ya, kalau memang ini survei, harusnya memberitahu ya, penasihat hukum supaya penasihat hukum mengerti, tidak salah paham. Ya. Gitu ya. Jalan. Kesimpulannya ya, kami sebenarnya kecewa tidak diberitahu. Itu kesimpulannya. Jangan di jalan. Silakan, lewati tiang kami, jangan harus berlintas. Silakan di jalan. Kami akan tanyakan ya yang sebenarnya bahwa ini survei apa rekonstruksi. Karena kalau rekonstruksi seperti yang tadi saya sampaikan, rekonstruksi itu adalah bagian dari proses penyidikan untuk memperterang peristiwa pidana. Jadi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka setiap pemeriksaan itu harus didampingi penasihat hukum. Nah, rekonstruksi itu bagian dari pemeriksaan, jadi harusnya ya didampingi penasihat hukum. Karena tadi kita amati memang tersangka tidak ada yang di luar ya. Betul. Ya, hanya kendaraan. Ya, jadi tadi ada yang ngasih tahu dari pihak keamanan bahwa ini bukan rekonstruksi katanya. Ini adalah survei. Tapi bagi kami nggak apa-apa kalau ini survei. Tapi ya mohon dikabari. Betul nggak? Tidak. Kami sudah dikabari. Biar tidak
paham kan? Karena masyarakat se-Indonesia ini menyaksikan. Jangan sampai kalau ini rekonstruksi kemudian tertutup, tidak mau diketahui oleh penasihat hukum. Saya khawatir ya, tersangka yang tidak melakukan adegan, ya, tidak melakukan perbuatan kemudian disuruh melakukan adegan. Saya khawatir kan itu kalau tidak didampingi penasehat hukum, begitu. Tadi jalannya dihalangin atau gimana, Pak? Ya, tadi sempat dihalangi ya tadi ya. Jadi tadi kalau di sana kan semua menyaksikan saya ada di lokasi. Tapi begitu mau di jembatan tadi, ya kami dihalangi masuk ya. Lalu tunggu dulu katanya, sudah kasih tahu bahwa kami kuasa hukum. Kan tetapi tetap nanti tunggu di sini dulu. Akhirnya salah satu dari anggota ke sana ke lokasi, kemudian kembali lagi mengabari, Pak, mohon maaf ini hanya survei bukan rekonstruksi. Begitu jawabannya tadi. Halo. Oke, cukup. Tadi agak halo, Bang. Ya, makanya saya ini mencari, nggak melihat ya Peggy. Tapi saya tadi melihat ada mobil yang ditutup terus ya, yang dikejar teman-teman media kan. Ya saya nggak tahu, media yang lebih tahu itu. Itu ada nggak di dalam orangnya? Tersangka tahanannya. Ya. Harapan dari kuasa hukum untuk polisi seperti apa, Pak? Ya, nanti kalau sudah di Polda kami akan menanyakan apakah ini hanya survei, apakah rekonstruksi. Kalau memang rekonstruksi ya, nanti kami akan melakukan protes. Itu juga menjadi bahan untuk kami untuk melaporkan atau mengajukan ke Karawasidik untuk melakukan gelar perkara khusus. Itu ya langkahnya. Ya, kalau ini rekonstruksi, maka ada SOP yang dilanggar karena tadi KUHP itu mengatur bahwa setiap pemeriksaan tersangka yang ancamannya di atas 5 tahun itu harus didampingi penasihat hukum. Makanya sering kan pengacara ditunjuk oleh penyidik dari Polresan itu karena memenuhi aturan itu. Oke, sudah Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mantap. Nah, sekarang sudah mulai ada pergerakan lagi. Permisi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan dikasih jalan. Silakan. Jangan. Permisi, silakan. Permisi, silakan. Silakan. Jalan. Jadi semuanya tuh masih pada belum tahu di dalam mobil itu ada berapa tersangka atau berapa terpidana di dalamnya. Jadi masih banyak yang belum tahu, termasuk media ya, belum pada tahu semua. Dan kemungkinan di dalamnya juga pada pakai masker kayaknya. Mobilnya sudah mulai meninggalkan TKP. Jadi kita tidak tahu di dalamnya itu ada siapa aja. Polda Jabar. Ini kayak pejabat nih. Mobil Propam ya. Oke, sekarang sudah pada bubar teman-teman. Jadi itu yang sedang diwawancari adalah kuasa hukum dari Peggy, Pak Roni. Lihat tuh. Jadi mewakili dari
Peggy, kuasa hukumnya. Ya betul Bu. Dan ada keluarganya juga. Betul Bu. Jadi setuju Bu, setuju Bu. Habis suaranya. Melek boy. Ya, siapa yang mau ngomong lagi sini? Siapa yang punya pemikiran mau ngomong lagi? Silakan siapa? Bebas, bebas, bebas. Sekarang tuh dunia bebas. Siapa yang mau ngomong lagi? Harus ada umum. Ya, silakan mau ngomong bareng-bareng. Silakan apa maksud ininya, inginnya gimana? Silakan. Ya bebas. Bang Nangan bang. Sorry bang. Bapak bisa ngebedain ya sih bang, mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya kan bisa ngebedain. Piercing, besarnya, alisnya tembelnya, alisnya enggak, rambutnya keriting, enggak, dilurus, katanya nama pejabat, ternyata tukang bangunan. Oke teman-teman, kita akhiri saja karena itu dari kuasa hukum jadi masih mempertanyakan ini rekonstruksi atau apa, masih mempertanyakannya dari kuasa hukum dari Peggy, Pak Roni. Rame ya, banyak sore mendukung Peggy. Maksimal belum coba. Akhirnya saya usaha ya kami kuasa hukum udah maksimal kan. Oke lah teman-teman, saya akhiri saja videonya. Terima kasih.